Hai Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Ica sebagai tutor online dari tryoutcpns.id. Sekarang kita akan membahas soal-soal TIU mengenai perbandingan kuantitatif. Nah, perbandingan kuantitatif ini terdiri dari dua bagian, yaitu perbandingan yang senilai serta perbandingan yang berbalik nilai, ya. Apa sih bedanya antara yang senilai dan berbalik nilai? Kalau yang senilai itu perbandingan dua variabel atau lebih, ya, dimana jika yang satu bertambah, maka yang lainnya ikut bertambah juga. Nah, contohnya misalnya tentang jumlah barang dan jumlah harga. Kayak gini. Kalau kita beli 2 kaos itu harganya 200.000, kalau misalnya kita beli 3 kaos, maka harganya jadi 300.000. Jadi saat jumlah kaosnya bertambah ini dari sini ke sini, maka jumlah harganya pun akan bertambah kayak gitu. Kalau berbalik nilai itu dua variabel atau lebih saat satu variabelnya itu bertambah, yang lainnya itu malah berkurang. Contohnya, kalau misalnya kita bekerja di suatu bangunan gitu ya, mempekerjakan orang untuk membangun, itu misalnya butuh 4 orang pekerja ya. Kalau 4 orang pekerja, waktu yang dibutuhkannya adalah 10 hari. Kalau misalnya waktunya berkurang, misalnya jadi 2 orang, maka malah jadi 20 hari. Jadi banding terbalik. Saat dari sini ke sini berkurang, dari sini ke sini bertambah. Nah, ini yang berbanding terbalik. Kalau yang ini itu senilai. Oke. Supaya lebih jelasnya, kita bisa langsung ke soalnya ya. Honor yang harus diberikan kepada 7 orang pekerja adalah 630.000 per hari. Oke, berapakah honor yang harus diberikan untuk 4 orang pekerja per harinya? Nah, kalau kalian melihat soal-soal cerita seperti ini, kalian bisa membacanya pelan-pelan. Satu kalimat dulu baca, jika bisa diubah ke kalimat matematiknya, kita ubah terlebih dahulu. Jika tidak, baru lanjut ke kalimat selanjutnya. Ini, honor diberikan kepada 7 orang, ya. Ternyata 630.000 per harinya butuhnya. Oke. Kalau honornya itu 4 orang, butuh uang berapa per harinya? Ini saya tulis X ya. Oke. Kalau secara logika, ketika jumlah orangnya itu berkurang, maka gajinya atau honor yang harus diberikannya pun akan berkurang. Jika sama-sama berkurang, yang ini berkurang, yang dari sini ke sini berkurang, maka ini disebut sebagai perbandingan senilai. Ya, kita tulis 7 per 4 sama dengan, biar gak pusing, nolnya kita simpan terlebih dahulu, nanti ditambahkan ya, 63 per X. Oke, kayak gini. Kita kali silang, 7 kali X sama dengan 63 kali 4. X sama dengan 63 kali 4 per 7. Oke, ini bisa diperkecil. 63 dibagi 7 itu adalah 9. 7 dibagi 7 itu adalah 1. Jadi, X sama dengan 9 dikali 4, 36 dibagi 1, 36. Oke, karena ini kita simpan nolnya 4, kita tulis di sini. Oke, per harinya. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Sebuah pekerjaan agar selesai dalam waktu 6 hari
dibutuhkan 15 orang. Saya tulis dulu 6 hari dibutuhkan 15 orang. Oke. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan dalam 2 hari, jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak, ini dalam konteks pekerjaan biasanya yang berbalik nilai. Kenapa? Saat 6 hari butuhnya 15 orang. Saat ingin dipercepat, tapi pekerjaannya sama, berarti butuh banyak orang, lebih dari 15 orang. Berarti saat ini dari sini ke sini berkurang, maka dari 15 orang ke X itu harus bertambah, biar pekerjaannya dapat selesai. Kalau misalnya seperti ini termasuk ke berbalik nilai. Gimana rumusnya? Rumusnya 6/2 sama dengan ini dibalik. X per 15. Oke, setelah ini kita kali silang. 2 kali X sama dengan 15 kali 6. X sama dengan 15 kali 6 dibagi 2. X sama dengan, ini bisa dicoret-coret ya, 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3, jadi 15 kali 3, 45 orang. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita ke soal selanjutnya. Andi berlari membawa beban 20 kg dengan kecepatan 35 km per jam. Wah, ternyata Andi kenceng banget ya larinya. 20 kg, kecepatannya 35 km per jam. Oke. Kecepatan jika membawa beban 40 kg itu berapa kecepatannya X? Logikanya kayak gini, kalau misalnya kita bawa beban makin banyak, otomatis kecepatannya pun berkurang. Berarti saat ini bertambah, bertambah dari sini ke sininya bertambah, oke. Awalnya 35 itu pasti berkurang karena mungkin kelelahan, dipikulnya lebih banyak dan lain-lain ya. Oke, berarti kalau tidak sesuai, kalau misalnya berbalik ya, perbandingannya termasuk perbandingan berbalik nilai ya. Oke, kita tulis 20 per 40 sama dengan, ini dibalik ya, X per 35. Oke, kita kali silang lagi. 40 kali X sama dengan 20 kali 35 per 40 kayak gitu. Bisa ya, jadi langsung ini kan dikali silang 40X, ini 20 kali 35. Kemudian ini kalau pengen tahu X, ini pindah ruas ke sini. Oke. Ini bisa dicoret-coret. Oke. 2 sama 4 juga bisa dicoret. 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2, jadi 35 dibagi 2 itu adalah 17,5 km per jam. Oke, yang E. Ya, kita ke soal selanjutnya. Oke. Unit pengajian kendaraan bermotor di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota ABC sedang melakukan pengujian terhadap sebuah bus. Oke, di sini nggak ada yang harus ditulis. Kita lanjut. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa untuk menempuh jarak 100 km dibutuhkan bahan bakar solar 12 liter. Jadi di sini tulis 100 km itu butuhnya 12 liter. Oke. Solar yang dibutuhkan bus tersebut untuk menempuh jarak 150 km.
Oke, butuh solarnya X liter. Ya, berarti di sini logikanya saat jaraknya semakin jauh, berarti butuh bensinnya semakin besar. Berarti kalau ini dari sini itu bertambah nilainya, dari 12 ke X juga bertambah. Karena logikanya semakin jauh kita pergi pakai bus, maka solar yang dibutuhkannya juga harus semakin banyak. Oke, berarti kalau di sini ini termasuk perbandingan senilai. Gimana rumusnya? Kita tulis 100 per 150 sama dengan, tetap ditulis lagi 12 per X. Oke, ini bisa kali silang. 100X sama dengan 150 kali 12. X sama dengan 150 dikali 12 per 100. Bisa dicoret, Oke. 15 kali 12 itu adalah 180 dibagi 10. Oke. X sama dengan 18. Jawabannya yang C. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Sekaligus pertanyaan terakhir ya. Pembangunan sebuah sekolah akan dikerjakan oleh 64 orang dan ditargetkan selesai dalam waktu 40 hari. Jadi 64 orang, targetnya 40 hari. Pada hari ke-11 sampai hari ke-16, pekerja diliburkan karena peringatan Hari Raya Idul Fitri. Jadi hari ke-11 sampai ke-16 libur ya. Jumlah tambahan pekerja yang diperlukan agar pembangunan selesai sesuai waktu yang ditargetkan adalah, jadi logikanya kayak gini. Pertama kan sebelum hari ke-11 itu berarti 10 hari ya. Ya. 10 hari itu berjalan dengan normal ya. Normal itu 64 orang ya semuanya. Selama 10 hari itu. Berarti sisanya kan karena ini 40 hari, sisanya 30 hari ya. Oke. Kalau normal itu 30 harinya itu 64 orang. Oke. Tapi karena ada libur itu dari hari ke-11 sampai hari ke-16 itu berarti 6 hari ya. 16 dikurangi dari hari 11-nya udah libur sampai hari ke-16 itu adalah 6 hari. Ya. 6 hari libur, berarti sisanya berapa? Sisanya 30 dikurangi 6, 24 hari. Oke. Kalau 24 hari berapa orang? Sebesar X orang ya. Jadi, kalau yang normal 30 hari lagi itu biasanya 64 orang. Kalau ada libur selama 6 hari, sisanya 24 hari itu tambah jumlahnya X orang ya. Oke, kita cari terlebih dahulu. Berarti kalau semakin sedikit harinya, jumlah orangnya semakin banyak. Berarti ini termasuk ke berbalik nilai. Ya. Oke, jadi rumusnya ini dulu 30 per 24 sama dengan dibalik X per 64. Ini kali silang. Oke. Ini 24 kali X sama dengan 30 kali 64. X sama dengan 30 kali 64 dibagi 24. Ini bisa dicoret ya. Oke, ini dibagi 4, dibagi 6 ya, bisa ini 5. 24 dibagi 6 itu adalah 4. Oke, di sini. 64 bisa dibagi 4 itu adalah 16, 4 dibagi 4, 1, berarti sisanya 5 kali 16 adalah 80. Oke. X-nya itu 80 orang di sini. Oke. Tapi yang ditanyakan jumlah tambahan pekerja. Awalnya 64 orang, jadi 80 orang. Berarti harus nambah berapa? Dikurang aja, 80 dikurangi 64 sama dengan 16 orang. Ya. Maka jawabannya yang C.
Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mencari kelas tryout online untuk CPNS 2021? Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.